Ada nggak tips dari Kakak dalam menentukan harga jual supaya tetap kompetitif tetapi tetap menguntungkan? Harga jual ya? Oke, harga jual. Kalau buat nentuin harga jual itu, pertama kalau dalam dunia bisnis itu ada namanya HPP atau harga pokok produksi. Mungkin teman-teman ekonomi udah sering dengar kali ya. Ya. Nah, jadi ada kita lihat dulu nih HPP-nya berapa, harga pokok produksinya berapa. Kemudian dari HPP itu kita bisa tambahin margin atau keuntungan yang cukup wajar lah sama kita lihat dulu harga pasarnya berapa. Tapi diusahakan margin itu tuh sesuai sama pengeluaran kita kayak biaya operasional, terus biaya untuk tim kita dan segala macam. Jadi kalau tipsnya tuh ya kita tentukan dulu HPP-nya, terus kita riset harga pasarnya berapa, kemudian kita juga sesuaikan sama biaya operasional kita, kayak gitu sih, supaya tetap harga jualnya tuh kena lah di konsumen. Tapi sekarang ada nggak Kak tempat langganan atau apa kayak gitu. Jadi harga tuh bisa murah. Oh, vendornya? Ya. Ya ada. Itu em, di Jawa. Memang pas kita pertama buka itu adalah mitra pertama kita sih. Jadi sampai sekarang udah berapa tahun kan. Jadi kita dapat harga yang lumayan murah lah, lumayan murah. Iya. Terus bagaimana cara Kakak beradaptasi dengan perubahan tren pasar dalam bisnis konveksi yang terus berkembang pada saat ini? Tren pasar. Ya. Kebetulan karena tim saya rata-rata tadi saya bilang anak mahasiswa, mantan anak mahasiswa, anak-anak muda, jadi kita memang selalu scroll sosmed ya. Jadi kita lumayan up to date soal tren. Jadi kalau misalnya ada tren-tren baru, biasanya kita kayak diskusi gitu, ini lagi masa-masanya KKN nih, lagi ramenya misalnya PDH 2 in 1 yang bisa jadi rompi. Nah, itu biasanya kita langsung kayak eksekusi, kita coba buat PDH 2 in 1 yang bisa jadi rompi juga kayak gitu. Jadi kita untuk tren memang cukup ini sih, cukup mengikuti kayak gitu sih. Oke. Ada nggak strategi pemasaran yang Kakak terapkan di Bos Kaos yang menurut Kakak tuh paling efektif gitu untuk menarik pelanggan baru? Oh, pelanggan baru. Iya. Kalau untuk pelanggan baru kita sebenarnya kombinasi sih, ada dua. Yang pertama itu yang pemasaran digital, melalui digital. Untuk pemasaran digital ini tuh kita pakai iklan, jadi pakai yang secara anorganik. Jadi kita buat konten, terus kita iklankan. Itu kan dari iklan itu kan bisa menjangkau target pasar yang kita mau kan. Jadi tuh kita bisa dapat pelanggan-pelanggan baru atau customer-customer baru. Kemudian kita juga selain melalui digital, kita juga secara offline itu melalui program partnership yang kami turun ke lapangan, turun ke mahasiswa, mengajak teman-teman ke informasi, misalnya kan, yuk kita join partnership ke Bos Pontianak, kita kasih tahu benefitnya apa aja sih, ini, kayak gitu. Jadi untuk strategi pemasarnya ada dua, secara digital sama secara offline tadi yang program partnership kayak gitu. Oke. Misalnya nih, Kakak ada nerima keluhan dari pelanggan terkait produk Kakak, gimana sih cara Kakak nanganin hal tersebut dan gimana cara Kakak buat bangun hubungan yang baik lagi dengan pelanggan tersebut supaya mereka tuh kembali memesan di Oh, tempat oke oke. Kakak? Kita kita sebenarnya cukup terbuka untuk segala komplain. Jadi kalau misalnya ada yang komplain terus merasa nggak sesuai, kita tetap kasih solusi dan apa garansi. Nah, cuman kita juga harus bisa pastikan antara kami dan si customer ini tuh sama-sama diuntungkan dan sama-sama tidak dirugikan. Jadi kita tuh ada sebelum produksi itu ada namanya surat perintah kerja. Nah, jadi di surat perintah kerja itu ya semacam agreement lah. Kayak misalnya kalau misalnya ada kesalahan di dalam itu bisa nih kita bantu benerin dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau di luar itu kita bisa bantu tapi butuh biaya perbaikan kayak gitu. Itu kita cukup terbuka untuk segala komplain. Jadi kita nggak lepas tangan, kita tetap bantu dan kasih solusi yang terbaik. Terus caranya supaya mereka balik lagi, tadi sih kita tuh kan mainnya di pelayanan ya, pelayanan dan service. Kita buat teman-teman customer ini sebagai sobat kita lah. Jadi kalau misalnya ada yang komplain dan segala macam, biasanya mereka tuh tetap balik lagi ke kita karena tadi yang seperti saya bilang, kita tuh ngebuat
supaya orang tuh beli ke kita tuh bukan beli apa, tapi beli ke siapa. Jadi walaupun ada masalah pun mereka akan tetap balik ke kita. Jadi service-nya tuh harus ditingkatkan. Iya, Mbak. Misalnya ada hal yang bisa Kakak ubah sejak awal memulai usaha nih, Mhm. apa sih yang akan Kakak lakukan dengan cara yang berbeda dari Yang diubah sejak awal. iya, Kalau menurut saya sih, kayaknya saya tidak akan mengubah apapun, karena menurut saya, pengalaman itu nomor satu sih. Jadi mau itu pengalaman yang kesuksesan ataupun kegagalan itu merupakan bagian dari pengalaman yang berharga. Jadi kalaupun saya dulu tidak tidak jatuh bangun, mungkin saya nggak bisa punya wawasan atau strategi sampai yang seperti ini gitu. Jadi mungkin saya nggak akan mengubah apapun, tapi lebih fokus gimana berkembang dan beradaptasi dengan kegagalan-kegagalan yang udah terjadi. iya berarti dijadikan pelajaran. Iya, betul. Oke, menurut Kakak nih, apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan anak muda saat memulai bisnis dan ada nggak tips dari Kakak supaya hal itu tuh tidak terjadi lagi kayak gitu? Anak muda ya? Oh ini sih, anak muda tuh suka FOMO-an nggak sih? Iya, Suka FOMO-an. Sebenarnya nggak masalah sih FOMO-an, cuman tuh kesalahan umum atau kesalahan terbesar FOMO-an itu adalah mereka tuh nggak punya konsep yang matang, hanya sebatas ikut-ikutan, lagi viral ini kita buat ini yuk gitu. Jadi mereka tuh nggak punya konsep yang matang, terus mereka tuh mudah nyerah gitu aja. Kalau misalnya tuh gagal, nggak mau coba lagi. Mungkin kesalahan terbesarnya kalau menurut saya itu sih kurangnya konsep yang matang, terus gampang nyerah, terus nggak punya target pasar. Dia mau jualan nih, tapi nggak tahu nih harus jual ke siapa. Kayak misalnya, oh aku mau jualan kerudung misalnya kan. Jualan kerudung, tapi dia jualnya di pasar sayur kan nggak ada yang beli kan. Nah kalau mau jual kerudung pasti jualnya targetnya ke ibu-ibu pengajian, ke majelis-majelis kayak gitu. Gitu sih. berarti tuh kayak yang penting buat dulu Iya, nanti bener. mikir ke depannya. Mm-mm. Oke, nah yang terakhir nih, ada nggak saran dari Kakak untuk orang yang ingin memulai usaha konveksi maupun usaha lainnya, Hah? tetapi masih ragu untuk memulainya? Ragu banget mulainya. Tipsnya adalah buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi pengusaha atau pebisnis, coba mulai aja dulu, jangan pernah takut. Boleh tentukan target pasarnya siapa, apakah kalian mau jualan untuk ibu-ibu kah, untuk anak-anak kah, untuk mahasiswa kah, atau untuk pasangan kah? Boleh tentukan dulu targetnya siapa, terus jangan nunggu sempurna buat memulai, karena kita tuh belajar dari pengalaman, kayak gitu. Baik, sekian dari podcast kami. Terima kasih buat Kak Rama telah menyempatkan hadir pada podcast formasi kali ini. Oke. Banyak banget nih yang kita petik dari diskusi ini. Banyak banget pengalaman untuk kedepannya, untuk buat kawan-kawan yang ingin memulai usaha, mulai bisnis, itu tuh harus dipikirkan dengan matang. Baik, terima kasih. Sekian. See you. Dadah, thank you guys.